Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga baik-baik saja, semoga selalu bahagia, selalu semangat, selalu tersenyum dengan hari-harinya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Diana Putri. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya guys ya, atau like dan komentar di kolom komentar. Oke, pada YouTube aku kali ini, karena someday itu aku lagi bikin Q&A gitu ceritanya. Jadi kayak bikin, ada rekomendasi nggak sih buat ngisi konten aku gitu, dan ini adalah salah satu hal yang memang ditunggu-tunggu dan banyak banget teman-teman aku, teman-teman online aku yang pengen tahu terkait itu, yaitu terkait perjalanan hidup aku. Khususnya dalam, perjalanan pendidikan aku gitu. Ya meskipun sebenarnya pendidikan aku ya biasa-biasa aja guys, maksudnya nggak ada se-wow yang lainnya kalau dibandingin, cuman we know the process gitu ya, yaitu mungkin proses saya, bagian dari perjalanan saya dan saya menikmati itu gitu ya, kayak, ya nikmati aja apa yang sedang kamu lakukan ibaratnya gitu. Oke, sebelumnya aku minta maaf ya, karena aku itu bukan tipe orang yang pandai detail banget untuk edit-edit video guys, atau nanti penonton aku ada yang, berdonatur untuk, "Ya Diana ayo kita jadi tim aja, nanti saya yang edit-edit video Diana nggak apa-apa." Karena saya tuh ya udahlah ya, ibaratnya yang penting informasi yang akan saya sampaikan bisa, dinikmati, bisa didengarkan oleh teman-teman semuanya gitu ya. Oke, terkait perjalanan hidup aku, khususnya di pendidikan aku. Aku lahir di Lamongan, teman-teman. Nama aku Diana Putri, teman-teman bisa panggil Diana, teman-teman online aku dimanapun berada. Lahirku di Lamongan, keluargaku juga di Lamongan, mami ayahku juga di Lamongan. Aku dari 5 bersaudara, teman-teman. Jadi aku adalah anak pertama dari 5 bersaudara, cewek-cewek semua. Nah, kalau sekarang posisi aku sedang menempuh S2 di Universitas Airlangga, jurusannya akuntansi, dan sedang kerja juga di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Adik aku yang kedua, dia sedang kuliah di jurusan manajemen di Universitas Internasional Semen Indonesia. Adik aku yang ketiga, dia juga sedang kuliah di jurusan statistik di ITS Surabaya. Terus adik aku atau anak keempat dari mami aku, dia sedang pondok ya guys ya, dia pondok di, dekat rumah aku, yang kelima baru dia kelas 3 SD atau MI. Nah, dengan melihat background keluarga aku, dengan ya sebenarnya aku dari keluarga yang sangat biasa, sangat sederhana, kita tapi kita memiliki misi, visi dan misi I means, goals-nya adalah gimana caranya kita tetap bisa memegang teguh, visi dan misi kita hingga mencapai suatu tujuan kita, mencapai mimpi-mimpi kita yang sangat, menurut saya itu sangat luar biasa dan sangat dahsyat. Karena menurut saya mimpi itu gratis ya, guys, ya. Jadi, teman-teman, mimpi itu sangat gratis. Jadi sebisa mungkin kita given bermimpi itu setinggi langit. Jadi kalau misalnya kamu jatuh pun gitu, kamu di antara bintang-bintang. Maksudnya kayak, ya nggak yang kalau kita grade gitu, kita upgrade gitu ya, kalau bisa kita, punya mimpi itu yang wow, yang sangat luar biasa gitu. Dimulai dari aku MI, MI-nya dulu di MI Al Islamiyah Parengan, karena rumah aku di Parengan teman-teman. Yang kedua aku SMP-nya di SMP 1 Maduran. Di SMP ini kegiatan aku ya seperti biasanya, cuman aku waktu itu suka ekstrakurikulernya, di kepramukaan. Terus oh ya, di perjalanan ini aku akan menceritakan sedikit demi sedikit perjalanan pendidikan aku hingga aku kuliah S2 ini ya. Di SMP aku fokusnya selain di akademik, aku juga ikut, olimpiade waktu itu, tapi matematika, tapi ya belum pernah menang sama sekali gitu kan. Karena kita, mengasah gitu ya, kayak pengen mencari jati diriku itu sebenarnya seperti apa gitu kan, focusing-ku itu seperti apa. Terus di situ juga, aku ngikutin ekstrakurikulernya itu pramuka karena aku suka dengan lapangan, suka dengan hal-hal yang berbau kepramukaan, sampai pada saat itu aktif banget di bidang kepramukaan. Dan kebetulan sekarang adalah tanggal 14 Agustus yang memang Hari Pramuka, Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, saya mengucapkan selamat,
Hari Pramuka 14 sorry, iya Hari Pramuka 14 Agustus. Di waktu SMA saya mulai kos, teman-teman. Jadi karena rumah saya itu jauh gitu ya, dari rumah ke kota itu kurang lebih 1 jam. Jadi karena saya dulu itu sebenarnya punya mimpi sih, saya pengen banget, sekolah di SMA terfavorit di Kabupaten Lamongan, dan itu adalah SMA Negeri 2 Lamongan, dan alhamdulillahnya itu bisa tercapai dan berhasil gitu. Bukan apa, kayak, visi dan misi saya untuk target saya ke sana itu alhamdulillah bisa terlewati. Dengan apa, dengan modal apa waktu itu? Iya, tentunya kalau di sana kan seleksinya ketat ya, karena secara dia SMA terfavorit gitu ya, siapa yang nggak pengen, sekolah di SMA Negeri 2 Lamongan gitu. Jadi waktu SMP aku, ada salah satu guru aku, beliau sekarang sudah almarhum, mohon doanya. Beliau adalah salah satu guru saya, keluarga saya yang menurut saya anggap sebagai ayah saya waktu saya di sekolah SMP. Beliau mengajarkan, "Dian, kamu, harus bisa nanti di SMA 2," gitu. Loh, saya tuh gini banget, Pak, gitu. Maksudnya kayak dengan kemampuan saya yang seperti ini, rasanya untuk saya melangkah sejauh ke SMA 2 itu sangat, butuh effort gitu ya. Terus saya juga dari desa, saya ini, cuman motivasinya beliaulah, support-nya beliaulah juga, eee, beliau adalah support system saya yang lainnya setelah, selain orang tua saya, beliau guru saya, "Kamu pasti bisa." Nah, karena waktu itu memang saya lebih suka ke public speaking ya, teman-teman ya, saya lebih ada feel gitu untuk ke public speaking. Just anyway waktu itu SMA 2 Lamongan itu mengadakan lomba public speaking pidato tapi bahasa Inggris, speech contest intinya. Nah, saya memberanikan diri waktu itu, ya udah saya join aja gitu kan. Dan alhamdulillahnya saya dikasih kesempatan untuk mendapatkan juara 1 di speech contest. It's the first time, my competition in public speaking gitu. Maksudnya di public speaking apalagi di English, maksudnya kita pakai bahasa Inggris, biasanya itu kayak bahasa Jawa krama di Kabupaten, Lamongan waktu itu, terus kayak bahasa Indonesia. Nah, ini tuh pertama kali bahasa Inggris banget gitu, tapi alhamdulillah Allah kasih kepercayaan ke saya. Dari situlah itu kayak membuka jalan, oke, berarti kalau misalnya saya bisa mendapatkan juara 1 di lomba itu di itu yang ngadain SMA 2 Lamongan, waktu itu pesertanya SMP se-Kabupaten Lamongan. Berarti saya pasti bisa, saya harus bisa dan harus bisa. Gimana caranya kita harus punya effort, untuk membangun langkah-langkah yang memang harus saya siapkan untuk itu. Alhamdulillahnya kita, ada tes, ada ini itu, alhamdulillah saya bisa keterima di SMA Negeri 2 Lamongan. Waktu di SMA, jenjang SMA, ya seperti biasa saya sekolah gitu ya, kegiatan saya kalau dari pagi sampai siang jam 2, waktu itu jam 2 siang saya sekolah. Habis itu tapi karena menurut saya kalau misalnya kita sekolah, terus nggak ada, ibaratnya seni-seni yang lainnya karena saya juga sukanya nulis waktu itu, jadi saya ikut aja kompetisi-kompetisi yang dia bidangnya tulis. Kayak karya ilmiah, business plan, public speaking, kayak gitu-gitu. Itu kompetisi-kompetisi yang memang, sering saya ikuti di waktu saya SMA. Kenapa? Karena memang, di waktu itu pikiran saya adalah, saya nggak bisa kalau misalnya saya harus stuck di sini. Saya harus punya progres, saya harus naik level yang awalnya saya itu mungkin, hanya bisa public speaking, harus naik level dong. Saya harus bisa nulis nih, karena nulis menurut saya sangat membantu saya nanti di next waktu saya di jenjang perkuliahan. Oke, akhirnya berbagai kompetisi saya ikuti, waktu SMA alhamdulillah saya dikasih kesempatan di waktu kelas 11, waktunya kelas 2 SMA atau kelas 11, saya dikasih kesempatan untuk ke Jakarta, ikut lomba karya ilmiah yang masuk finalis waktu itu, nggak apa-apa ya, meskipun finalis itu sangat luar biasa menurut saya, effort saya, kita terpilih menjadi, 10 finalis, 10 tim aja di seluruh Indonesia dan kita ke Jakarta, itu diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Itu suatu kesempatan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi, selain itu juga saya juga diundang lagi, saya dapat kesempatan di kompetisi ekonomi atau Kompak yang dilakukan
yang dilaksanakan oleh FEB Universitas Indonesia, waktu itu ada business plan, alhamdulillah tim saya menjadi juara satu. Lagi-lagi juga alhamdulillahnya saya dikasih kesempatan di, UISI, Lomba Universitas Internasional Semen Indonesia waktu itu, business plan saya, tim saya, alhamdulillah saya dapat juara satu. Ada lagi di mana ya, banyak banget sebenarnya cuman, yang saya ingat cuman beberapa, kalau saya to do list banyak banget. Ada di Prasetya Mulia University juga Tangerang waktu itu. Tim saya alhamdulillah dikasih Allah gitu ya, untuk mendapatkan appreciate di juara 2 waktu itu dan saya menjadi best speaker di, eee, Prasetya Mulia University di Tangerang waktu itu. Jadi berbagai kesempatan lomba untuk mengembangkan diri saya coba. Apa itu langsung jadi juara, Mbak? Enggak enggak. Saya mengikuti berbagai kompetisi dulu. Saya lihat track record-nya seperti apa sih gitu, kayak, oh minimal pengalaman. Kalau kita ngikutin lomba gitu ya sebenarnya, kalau menang itu alhamdulillah, nggak menang juga alhamdulillah, menang itu bonus. Yang paling penting adalah sebuah pengalamannya teman-teman di situ untuk, bisa meng-upgrade dirinya teman-teman, mendapatkan pengalaman baru yang sebenarnya tidak semua orang itu berani untuk mengambil opportunity itu, untuk terjun dalam hal seperti itu, gitu. Jadi di situ adalah sebuah kesempatan bagi saya manfaatkan kesempatan itu. Akhirnya di SMA saya ngikutin berbagai lomba dan kompetisi seperti itu, di kuliah, waktu kuliah, naik level di waktu kuliah. Saya orang IPA waktu itu, tapi entah kenapa saya suka karena perlombaan yang sering saya ikuti adalah business plan. Kalau business plan itu kalau nggak orang akuntansi ya manajemen, udah itu-itu aja gitu kan. Ya saya ngambil jurusan akuntansi, alhamdulillah karena berbagai prestasi yang sudah saya dapatkan waktu SMA, saya bisa keterima di jalur prestasi, di Universitas Negeri Malang. Saya angkatan tahun 2016 di jurusannya akuntansi. Balik lagi kita start di tingkat perkuliahan. Di tingkat perkuliahan waktu itu di Universitas Negeri Malang, karena kita sebenarnya saya sudah ada tim teman-teman. Jadi tim saya tuh punya satu tim, yang tim itu saya ikutkan, kita ikut kalau berbagai lomba ya tetap tim-tim itu aja. Itu waktu SMA. Waktu kuliah saya bingung dong, karena, eee kita berpencar, teman saya yang ada yang di Brawijaya, terus saya di Universitas Negeri Malang. Akhirnya mau nggak mau saya harus survive lagi, saya harus cari tim lagi yang benar-benar, bisa given impact, saya juga bisa belajar, kita harus saling belajar, kita harus punya visi dan misi yang sama. Dan untuk menemukan tim yang solid, yang benar-benar oke, cocok dengan kita, cocok dengan karakter kita, itu sangat-sangat sulit menurut saya. Dalam 1 tahun perjalanan saya, semester 1 semester 2 menurut saya itu, untuk menemukan tim kayak gitu, butuh waktu yang seperti itu. Jadi kayak saya trial error, "Oh kayaknya tim ini kurang cocok," sampai menemukan yang cocok. Hingga pada saat jenjang perkuliahan saya juga tetap punya ambisi gitu ya, saya harus naik level lagi gitu. Saya nggak mau level saya tetap seperti SMA, karena tingkat perkuliahan saya juga lebih tinggi. Ini ya udah berbagai kompetisi juga diikutin, baik individu maupun kelompok. Kalau kelompok kan butuh effort juga ya, semua butuh effort. Tapi kelompok itu butuh effort-nya yang lebih adalah karena kita tim, jadi kita harus punya tim yang benar-benar solid gitu. Oke, setelah itu, iya berbagai kompetisi juga, salah satu, alhamdulillahnya gitu ya, saya evac dari berbagai, kegiatan kompetisi yang saya ikuti, alhamdulillahnya saya dikasih kesempatan untuk menjadi, mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi, waktu itu nomor 3 kalau nggak salah, kalau nggak nomor 2 nomor 3 saya lupa. Terus juga dikasih kesempatan juga, saya kuliahnya S1 nggak bayar teman-teman, karena dikasih kesempatan buat menjadi awardee beasiswa unggulan di tahun 2017 waktu itu. Yang semua pendanaan perkuliahan saya, itu di-cover sama Kemendikbud, ya, sampai saya lulus. Jadi biaya UKT, biaya hidup, biaya buku semua di-cover. Terus alhamdulillahnya juga saya, ngikutin ya lomba-lomba LKTI, ada ISSC kalau nggak salah dari UNESA waktu itu lomba yang lingkupnya ASEAN. Terus naik level lagi di 2020 waktu itu, tim kami
diberikan kesempatan untuk menjadi delegasinya Indonesia di Thailand Inventors Day di 2020 dan tim saya alhamdulillah dapat gold medal and special awards. Di tahun 2020, oh iya, namun saya tuh nggak ngikut kompetisi aja teman-teman sebenarnya. Saya juga, suka di bidang leadership, suka di bidang bukan leadership sih, kayak sosial sebenarnya atau upgrade diri. Karena saya sukanya di dunia fashion, pageant juga. Saya mengikuti ya alhamdulillah saya menjadi duta pangan favorit Kota Malang waktu itu. Terus jadi run up-nya duta gemar ikan karena memang aku suka makan ikan ya, nggak apa-apa. Itu kita mensosialisasikan gerakan makan ikan, tugasnya kayak gitu. Terus, membantu juga di volunteer Indonesia Medica, terus saya juga ikut, kegiatan-kegiatan yang di kampus juga, itu untuk mengasah skill saya, menambah, mengupgrade diri saya. Saya juga aktif di beasiswa unggulan, ada komunitasnya, komunitas beasiswa unggulan Region Malang waktu itu, Region Malang, Jawa Timur, ya untuk upgrade skill, untuk rasa, bentuk kepedulian saya atau responsibility saya kepada masyarakat ya, dengan saya ikut gabung di forum dan given impact to others gitu. Itu waktu saya, S1. Nah, di tahun 2020 saya lulus. Alhamdulillahnya saya juga dikasih kesempatan untuk menjadi perwakilan wisudawan, menjadi wisudawan terbaik di Fakultas Ekonomi waktu itu dan menjadi perwakilan wisudawan saya membacakan ikrar wisudawan kalau nggak salah ya, waktu itu dikasih kesempatan. Terus di 2020 saya pengen sebenarnya langsung lanjut S2, cuman karena satu dan lain hal ya teman-teman, jadi akhirnya ya sudahlah saya tetap lanjut S2, cuman saya tes-tes dulu aja gitu. Alhamdulillah dikasih dong, saya lolos gitu. Lolos tapi karena satu dan lain hal ya teman-teman, S2 itu biayanya juga nggak, semurah itu gitu menurut saya dan kalau dipikir-pikir saya juga, kalau biaya sendiri gitu rasanya berat gitu. Akhirnya ya sudah, saya ambil waktu itu beasiswa juga sudah ditutup. Jadi akhirnya, waktu 2020 saya memutuskan untuk saya defer, saya tunda perkuliahan saya mengajukan surat permohonan, "Pak, apakah boleh saya berkuliahnya nanti di 2021 aja?" Karena satu dan lain hal saya belum bisa, kuliah di 2020. Tapi di 2020 juga saya dikasih kesempatan untuk bekerja di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jadi ya sudahlah saya sambil jalan saya bekerja gitu. Oke, jalan setahun sejalan saya bekerja di 2021 saya defer, setelah saya defer saya ambil kesempatan, oke karena saya sudah punya LOE, gimana caranya saya tetap bisa kerja, konsepan saya adalah saya tetap bisa kerja, saya bisa kuliah. Jadi saya dapat dua-duanya. Oke, yang saya lakukan adalah saya cari beasiswa lagi dan alhamdulillahnya di 2021 saya dikasih kesempatan untuk menjadi awardee beasiswa unggulan kembali. Untuk jenjang S2. Jadi posisi saya sekarang adalah seorang awardee beasiswa unggulan di tahun 2021 di Pasca atau Magister Akuntansi Universitas Erlangga dan saya juga tetap kerja. Karena bagi saya kerja itu sebuah, metode pembelajaran saya juga untuk mengasah diri saya, untuk mengasah kemampuan saya. Kan saya kalau kuliah terus tuh ya bosen, iya kan? Bosen gitu. Jadi gimana caranya dua-duanya kalau dua-duanya bisa jalan, why not gitu kan, kayak gitu. Kalau sekarang saya ditanya aktifnya di mana, saya juga punya NGO teman-teman namanya Student Association Indonesia. Di situ salah satu NGO yang sudah saya bangun di 2019 bersama teman-teman rekan saya. Di NGO tersebut, intinya kami memberikan kontribusi itu merupakan salah satu sebenarnya itu tujuan saya untuk memberikan dedikasi terbaik saya untuk negeri gitu ya, melalui hal-hal yang sederhana. Dari NGO tersebut, kami menginformasikan berbagai kompetisi, berbagai seminar, berbagai hal-hal yang gratis, khususnya di bidang pendidikan untuk member-member kami, gitu. Jadi kalau ditanya aktivitasnya sekarang seperti apa ya, saya kerja, saya kuliah, saya ngurusin NGO, dan sekarang juga saya ngurusin, teman-teman anak-anak saya, menurut saya anak-anak yang sangat saya sayangi, beliau adalah teman-teman saya, anak-anak didik saya yang ada di beasiswa unggulan. Ya, itu merupakan tanggung jawab baru yang memang, harus, apa ya, harus tetap dijaga solidaritasnya, tetap dijaga
niatnya, motivasinya untuk tetap stay dengan hal-hal yang baru, dengan belajar hal-hal yang baru, karena menurut saya semua itu butuh proses, teman-teman. Kita nggak bisa, menilai diri kita samakan dengan orang lain, karena berbeda. Setiap orang itu punya proses, punya visi dan misi yang berbeda-beda. I think ketika saya hingga di titik ini saya merasa sangat bersyukur sekali, eee, alhamdulillah sekali gitu ya saya bisa melewati hal-hal yang seperti ini. Apakah masih ada next project, next visi misi? Tentu ada, tapi nggak bakal saya sebutkan dulu karena masih proses ini gitu kan, kayak gitu intinya. Jadi, pesennya dari sepanjangnya cerita yang sudah saya ceritakan itu sebenarnya gini sih teman-teman, setiap hal itu butuh yang namanya proses. Prosesnya orang untuk mencapai tujuannya itu berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang dia itu kayak butuh ya, eee ada batu, dia kesandung, ada ini, itu, dia ini. Tapi gimana caranya kita itu tetap kokoh pada pendirian kita, tetap stay pada pendirian kita bahwasanya, "Oh oke, merah itu loh yang akan kugapai, gambar ijo itu loh yang akan kugapai, gambar biru itu loh yang akan saya gapai." Jadi saya nggak mau saya harus menggenggam itu, gimana pun caranya saya harus tetap berusaha dulu. Jadi jangan belum kita melakukan itu, kita udah putus asa duluan. No way. Jadi kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil pasrahkan kepada yang di atas. Karena percayalah teman-teman, Tuhan given what we need, bukan bukan what we want, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan sebenarnya. Cuman apa yang kita butuhkan itulah, kita itu juga butuh yang namanya sebuah langkah-langkah yang memang, eee, apa ya, yang memang harus kita tempuh gitu untuk mencapai visi dan misi itu. Jadi teman-teman, so guys, ini sepertinya sudah lama sekali ya aku ngobrol. Takutnya teman-teman ngantuk gitu kan. Bisa dilanjut di next video. Mungkin next video aku juga akan membahas terkait hal-hal yang lain yang sebenarnya sudah ada to do list-nya sih. Tapi anyway kalau teman-teman mau berkomentar silahkan. Pesan saya adalah nikmati setiap proses dan perjalanannya teman-teman, karena sejatinya kesuksesan setiap orang, perjalanan setiap orang itu berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah kita punya visi dan misi, punya tujuan hidup, punya goals hidup yang sangat luar biasa, karena tujuan hiduplah tujuan hidup itulah. Aduh belepotan banget ya, karena tujuan hidup itulah yang akan mengantarkan teman-teman menjadi teman-teman yang sukses, teman-teman yang sangat luar biasa, teman-teman yang given impact dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lainnya, orang-orang sekitarnya, khususnya kepada kedua orang tua. Dan yang perlu kita ingat teman-teman, ridhawallahi fi ridha walidin wa suhtullahi fi suhtul walidin. Jadi intinya adalah semua perjalanan saya dari awal sampai akhir nanti itu butuh yang namanya ridho dari orang tua. Saya bisa sampai di titik ini karena dukungan, doa, dan ridho dari kedua orang tua. Jadi itu harus benar-benar dijaga, harus benar-benar, eee, di benar-benar dijaga dengan baik sebaik-baiknya, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. It's the short story of my life about my education gitu ya. Hingga sampai saat ini or my life gitu. So, thank you so much. See you on my next video. Semoga bermanfaat. Bye-bye.